Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kesempatan kali ini Bang Jai akan membahas tentang bagaimana cara mengenalkan aktivitas positif yang bisa dilakukan oleh pasien dan membantu membuat jadwal kegiatan harian untuk bisa dilakukan dalam 5 hari ke depan. Harapannya ketika pasien tahu tentang aktivitas yang bisa dilakukan oleh pasien dan bisa membuat jadwal, pasien bisa berkomitmen melakukan setiap kegiatan yang sudah diagendakan sehingga pasien ini bisa mendistraksi atau mengalihkan pikiran-pikiran yang tidak realistis yang dia alami, yang dia pikirkan, sehingga paling enggak bisa membantu membuat pasiennya nyaman, pasiennya rileks karena fokus dengan aktivitas hariannya. Dengan tidak sadar bisa saja pasiennya menjadi bisa menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak realistis yang selama ini muncul atau dialami. Nah, oleh karena itu silahkan ditonton sampai akhir. Selamat siang Mas Slamet. Selamat siang Pak Sali. Masih ingat ya nama saya ya, bagus ya. Iya, Pak Sali. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sudah semakin baik Pak sudah Sali. rileks ya. Iya. Nah, pikiran-pikiran yang sempat disampaikan Pak Jalil itu masih suka muncul nggak? Ya, berkurang banyak banget lah. Oke ya, berkurang banyak ya. Nah, tentu sudah banyak dong yang dilakukan Mas Slamet ya. Iya, sesuai yang disampaikan kemarin. Oh ya, coba Pak Jalil lihat. Oh, ini. Iya. Oh iya, bagus sekali, sudah banyak sekali yang dilakukan dan hampir semua mandiri ya. Iya. Nah, ternyata setelah Mas Slamet bisa fokus mengerjakan semuanya ini, menjadi jauh lebih enjoy ya, Iya. lebih rileks ya. Iya. Nah, oke. Nah, Mas Slamet, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mengenali hal positif yang kita miliki, aktivitas positif yang kita miliki, dan kita akan membuat jadwal kegiatan hariannya. Boleh. Waktunya nanti kurang lebih ya sekitar 10 menit sampai 15 menit ya. Oke. Nah, tempatnya sesuai janji kita di sini ya. Sebelum kita mulai diskusi, Mas Slamet mau ke belakang dulu. Cukup, boleh lanjut saja. Oh, lanjut. Ya. Oke ya. Jadi nanti selama Pak Jalil menjelaskan, Mas Slamet perhatikan jika memang ada yang perlu ditanyakan, boleh ya, nanti di akhir boleh ditanyakan ke Pak Jalil ya. Nah, sekarang Pak Jalil mau jelasin dulu apa sih yang dimaksud dengan mengenal kegiatan aktivitas positif yang bisa dilakukan. Yaitu kegiatan yang dilakukan oleh kita untuk mengenali hal-hal yang bisa kita lakukan dalam sehari itu, tentu yang baik, yang positif ya. Bisa saja dalam aktivitas perawatan diri ya, bisa aktivitas harian, bisa saja hobi ya, bisa pekerjaan kalau sudah di rumah ya. Nah, berikutnya latihan membuat jadwal. Jadi kegiatan yang dilakukan dengan menyusun kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan tadi, yang positif tadi, dalam bentuk jadwal harian ya, sehingga nanti jadwal harian itu kalau kita kerjakan akan mendapatkan manfaat ya. Paham ya? Nah, jadi kegiatan yang dilakukan dengan mengenali kegiatan positif yang bisa kita lakukan dalam sehari, kemudian membuat jadwal. Baik. Ya. Nah, tujuannya apa, Mas Slamet? Tentu tujuannya supaya kita itu terbantu untuk mengambil keputusan, ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, yang baik. Sehingga kalau misalnya nanti kita sudah punya jadwal kegiatan yang kita buat dan kita lakukan rutin, itu pasti akan bisa mengalihkan atau mengurangi kita itu berpikir yang enggak tentang orang lain, atau
pikiran yang enggak tentang diri kita. Oke. Jadi kalau kita fokus melakukan kegiatan seperti yang sudah dijadwalkan, insya Allah hidup kita itu tidak dipengaruhi oleh pikiran kita, yaitu pikiran-pikiran yang tidak tepat itu, ya. Jadi kalau misalnya ada pikiran perasaan takut, kesal, gara-gara berpikir orang lain nggak suka, insya Allah kalau Mas Slamet sudah bisa membuat jadwal, sudah bisa mengenali apa yang bisa dilakukan dan tersusun rapi, dan kemudian dilakukan selama beberapa hari, apalagi bisa rutin, pasti insya Allah akan sangat membantu sekali untuk mengurangi bahkan menghilangkan pikiran-pikiran yang dirasa mengganggu itu. Ya, seperti itu. Nah, ketika membuat ini kita hanya butuh kertas saja ya sama ballpoint ya. Kita butuh kertas sama ballpoint ya. Nanti saya akan bantu. Nah, dari perawatan diri. Perawatan diri itu ada mandi, ada makan, ada berdandan, ada toileting, ada apa. Nah, yang bisa dikerjakan Mas Slamet apa saja? Saya bisa mandi. Mandi. Ya. Makan. Makan. Apa? Itu berdandan bisa? Bisa. Oh Bisa. ya, berdandan. Bisa. Toileting juga nggak perlu di ini ya, nggak perlu dibantu ya. Oke. Nah, kalau aktivitas harian, yang dimaksud aktivitas harian itu ya nyapu, mengepel, cuci piring, mencuci baju, nonton TV, sholat, ngaji, ya. Terus mungkin membantu memberikan makan ternak atau mencari rumput juga bisa. Nah, kalau Mas Slamet bisa apa aktivitas hariannya? Sholat. Sholat. Saya keinget punya entok di rumah. Oh iya. Entok. Kemudian saya punya hobi. Hobi apa hobinya? Saya itu suka bulu tangkis. Oh, bulu tangkis ya. Terus kalau sholat di rumah berapa kali? Saya kalau di rumah itu habis kerja itu di rumah. Oh ya. Kalau membaca ada buku di rumah saya yang bisa dibaca? TV. Oh, nonton TV. Oke. Ya. Oke, udah banyak sekali ini ya. Kalau main ke rumah tetangga atau saudara? Ada sih, terjadwal sih. Ada. Itu pengen saya lakukan juga sih. Oke, ya. Kalau ada tanaman nggak di rumah yang bisa disiram atau apa gitu? Enggak ada. Oh, nggak ada. Oke ya. Entok. Entok aja ya, ternak aja. Oke, itu juga bisa ya. Kalau pekerjaan belum ada ya di rumah, belum kerja kan? Belum. Nah, oke. Nah, kalau di rumah sakit, nah sekarang yang ada di rumah sakit apa saja? Kalau makan ngasih makan entok kayaknya nggak ada ya di rumah sakitnya. Apa nyapu ada ya? Bisa. Kalau perawatan diri ini bisa semua ya. Terus ini ada biasanya di rumah juga menata tempat tidurnya sendiri atau dibantu orang tua? Ya sendiri ya. Di sini juga bisa sendiri nanti ya. Terus mencuci piring di rumah biasanya ibu ya? Iya. Ya, kalau di sini bisa nanti Mas Slamet membantu gitu. Ya. Terus ini ada menonton TV di rumah juga ada, di sini ada ya. Oke, sudah banyak sekali ini. Nah, bagaimana kalau kita susun sekarang dari jam bangun tidur jam berapa? Jam Slamet? 4:30. 4:30. Oke, ya. Oke, kita susun ya. Kalau bangun tidur itu langsung apa biasanya? Mandi. Nah, terus sholat subuh. Terus tempat tidur. Merapikan tempat tidur. Terus kok TAK itu suka jam berapa ya? Itu pagi, setelah makan pagi. Oke, nah ini siang sudah tersusun ya. Oke, sore juga sudah. Nah, kalau tidur jam berapa? Tidur jam 8. Jam 8. Nah,
minum obat jam berapa? Jam 8, jam 7. Iya, jam Oke, ditulis di sini ya. Nah, ini Mas Slamet sudah ada jadwal selama sehari ya. Nah, ini seandainya Mas Slamet kerjakan dengan baik, maka tidak memberi kesempatan pikiran-pikiran yang dulu muncul itu muncul kembali. Oke. Ya, jadi ini juga kegiatan-kegiatan ini kalau dikerjakan dengan baik ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi ini nanti akan bisa menyalurkan perasaan tidak nyaman, cemas, takut dan sebagainya. Jadi akhirnya akan jauh lebih rileks, menjadi santai, menjadi hidup ini terasa lebih ringan, sehingga tahu-tahu pikiran kita menjadi tidak aneh-aneh lagi ya. Akhirnya menjadi hilang. Yang dulu Pak Mas Slamet itu sering mengatakan bahwa tetangga itu nggak suka dengan Mas Slamet, akhirnya menjadi hilang. Kenapa? Ya kita lebih fokus ke kegiatan daripada mikirin yang belum jelas ya. Nah, ini udah bagus sekali bisa membuat jadwal ya, dari kegiatan yang bisa Mas Slamet lakukan. Nah, ada yang mau ditanyakan Mas Slamet? Terus dilakukan selama di sini terus. Iya. Yang selama di rumah nanti waktu pemulangan perawat juga akan membantu membuat jadwal yang bisa dikerjakan di rumah, karena kan bisa jadi beda, ya kan, antara di rumah sakit dengan di rumah. Nanti di rumah bisa dimasukkan tadi main ke tetangga atau saudara, bisa juga dimasukkan yang memberi pakan entok tadi, bisa juga ya, atau bisa juga ditambahkan dengan apa, ini hobinya mancing, ya udah nambahin mancing ya kan. Nah, itu bisa ya, paham? Ya, gimana perasaannya sudah membuat jadwal? Ya, lebih enak juga sih ya. Oke, nah itu di sini. Iya. Nah, tadi ketika kita mengenali kegiatan positif yang bisa dilakukan dan membuat jadwal, kemudian melakukannya, itu tujuannya untuk apa, Mas? Ya, untuk biar pikiran-pikiran yang kemarin itu nggak ada kesempatan datang lagi. Oke, gitu. bagus ya. Jadi mengalihkan ya, distraksi. Nah, selain itu kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di rumah sakit ini, ketika dilakukan rutin, perasaannya Mas Slamet jadi gimana? Lebih enak ya. Lebih bisa rileks, santai ya. Rasa takutnya juga mungkin nggak akan muncul ya. Oke, bagus sekali. Nah, ini sudah tersusun jadwal ya. Nanti mungkin 4-5 hari ke depan Pak Jalil tidak akan kesini ya. Nanti Mas Slamet fokus saja mengerjakan aktivitas ini, nanti dibantu perawat ruangan yang jaga ya. Nanti kalau misalnya lupa atau caranya melakukannya bingung, bisa nanya ya. Ini saya berikan. Nah, kalau 5 hari dari sekarang, mungkin hari tanggal berapa ya? Sekarang tanggal berapa Mas Slamet? 21. 21, berarti 20 bukan sekarang? Oh iya, 20 ya. Jadi 21, 22, 23, 24, 25. Nah, kemungkinan tanggal 26 saya akan datang lagi ke sini menemui Mas Slamet. Ya, kita akan diskusi tentang menilai ya, menilai realita atau akan membantu Mas Slamet mengenali apakah yang dipikirkan, yang dialami Mas Slamet itu benar nyata atau tidak. Ya, kalau istilah kita ya membantu orientasi realita ya, seperti itu. Makanya nanti ketika berkegiatan ya tolong dikasih tanda ya, apa saja yang sudah dikerjakan. Nanti kita diskusikan apa yang dirasakan, apakah pikirannya muncul atau justru tidak ada, nanti kita diskusikan ya, seperti itu. Nah, waktunya ya nanti kurang lebih selama 10-15 menit ya. Tempatnya terserah Mas Slamet nanti mau di mana. Ya.
Di mana? Tetap di sini atau di taman aja? Mungkin cari boleh. suasana berbeda ya. Boleh. Oke, tapi kalau hujan ya di sini aja ya. Ya itu saja. Saya harus mengerjakan pekerjaan lain, Mas Selamat juga harus istirahat ya. Oke. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Oke. Mas Emil. Iya.